Sudah saatnya sisi gelap pemerintahan yang terdahulu perlahan tenggelam dan terbitlah sisi terang negeri ini, yaitu perlahan bebas dari korupsi. Cita-cita yang tampak muluk-muluk dari Presiden Prabowo ini dengan memberikan peluang sektor swasta menangani infrastruktur dan adanya makan bergizi gratis atau program MBG sepertinya terlihat ngawur. Namun, inilah salah satu strategi Presiden Prabowo untuk menyongsong sisi terang pemerintahan. Sampai ada desas-desus menurut hasil dari beberapa pakar menilai bahwa anggaran untuk program MBG ini masih sangat tidak masuk akal. Jika dibandingkan dengan hanya untuk memberi makanan gratis, maka akan lebih bermanfaat untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lantas, benarkah alasan pemangkasan anggaran negara itu lantaran terganjal dana besar-besaran untuk program makan bergizi gratis? Inilah beberapa alasan pemangkasan anggaran negara yang tidak dibuka saat Presiden Prabowo berpidato. 1. Korupsi. Sebelum membahas pemangkasan anggaran lebih jauh, mari meninjau alasan kenapa infrastruktur baiknya dipegang oleh swasta daripada pemerintah. Mau melek politik maupun orang awam pastinya tahu selama ini terjadi korupsi besar-besaran di negeri ini. Beberapa contoh korupsi di sektor infrastruktur misalnya korupsi pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ada pula korupsi pembangunan menara base, transceiver station, BTS 4G, korupsi pembangunan jalan tol layang Cikampek 2 MBZ, korupsi pembangunan jalur kereta api Besintang Langsa, dan korupsi pembangunan SPAM di Kementerian PUPR. Jadi, pemangkasan anggaran negara dengan menghentikan proyek infrastruktur itu tidak benar. Pada acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadit Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara memberikan peluang besar terhadap pihak swasta, sehingga proyek infrastruktur sebagian besar diserahkan kepada pihak swasta karena dinilai lebih efisien alias tidak ribet. Swasta lebih inovatif dan swasta lebih berpengalaman. Itu kata Presiden Prabowo. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi di sektor infrastruktur antara lain lemahnya proses perencanaan program dan anggaran, minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa, kurangnya pengawasan proyek konstruksi, aspek sanksi yang tidak memadai, dan sebagainya. Untuk mencegah korupsi di sektor infrastruktur inilah perlu dilakukan penerapan prinsip good corporate governance dan strategi pencegahan secara masif. Tentu swasta pilihan yang efektif dan efisien. Pihak swasta juga lebih malas melakukan korupsi disebabkan khawatir jasanya tidak dipakai lagi oleh negara. Apalagi pihak swasta lebih disiplin dalam menyelesaikan proyek sehingga meminimalisir proyek terbengkalai. Sehingga uang negara dan kekayaan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Prabowo makin percaya dan yakin Indonesia mampu bangkit dengan efisien, disiplin, dan inovatif. Tanah surga adalah ciri khas Indonesia, katanya. Namun, korupsi adalah branding Indonesia masa kini. Sebetulnya bukan pemangkasan anggaran negara, melainkan akuisisi sebagian besar anggaran ke pihak swasta. Dan itu adalah pilihan yang cukup tepat. Pada pidato yang lain, Presiden Prabowo menyampaikan koruptor tidak akan dibiarkan. Jika sudah bertobat, ya tidak apa-apa akan dimaafkan, tapi kembalikan dulu uang yang dikorupsi itu. Kurang lebih demikian ujar Presiden. Jadi alasan pertama adalah untuk
meminimalisir tindakan korupsi. 2. Minimalisir tindakan manipulatif. Nah, ini dia yang paling dikhawatirkan oleh para PNS ketika terjadi pemangkasan anggaran tiba-tiba. Apalagi gaji utama sudah disunat habis lantaran berhutang di bank plat merah, tunjangan kinerja sangat dibutuhkan. Sementara sampai 2 bulan ini belum ada kejelasan apakah Tukin akan tetap ada atau tidak. Walaupun ternyata yang sudah pasti pemangkasan terjadi pada anggaran perjalanan dinas. Melansir dari kompas.id, kebijakan ini membuat sebagian besar lembaga pemerintahan menganggur. Johermansyah mencontohkan beberapa daerah pernah mengalami pemangkasan anggaran demi membiayai kebutuhan pilkada. Setelah pemangkasan anggaran itulah pegawai tidak mempunyai pekerjaan karena ketiadaan anggaran untuk kegiatan. Akhirnya ya pegawai tetap datang ke kantor tapi tidak ada pekerjaan. Sisa waktu di kantor digunakan untuk menganggur. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani membeberkan alasan Presiden Prabowo memangkas anggaran kementerian hingga 306 triliun rupiah. Dilansir dari Tempo.co, Presiden meminta belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan baiknya diperkuat. Lagi-lagi alasan untuk fokus anggaran agar bisa makin efisien. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul. Pemangkasan anggaran ini sebetulnya sudah tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Selain itu ada surat edaran. Bunyi surat edaran adanya pemangkasan anggaran tersebut seperti seluruh pegawai ASN wajib mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan dilarang memberikan pernyataan di media sosial yang kontraproduktif dengan upaya mendukung kebijakan efisiensi tersebut. Dan surat edaran ini berlaku sejak 3 Februari 2025 sampai adanya kebijakan baru yang bisa mengubah ketentuan dalam surat edaran ini. Presiden Prabowo memangkas anggaran hingga 80% merupakan langkah rasional dalam mengoptimalkan belanja negara. Itu menurut ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, yaitu Bapak Ahmad Nurhidayat. Hal ini kalau dipaparkan secara buka-bukaan, malah efektif mengurangi tindakan manipulatif dana belanja lembaga seperti sekolahan dan lembaga pemerintahan lainnya. Pada beberapa temuan, disinyalir ada sekolah yang melakukan tindakan manipulatif dengan transaksi fiktif, pengadaan bangku sekolah, dan lain sebagainya. Jadi intinya rapat atau pelatihan-pelatihan dan perjalanan dinas di setiap lembaga termasuk lembaga pendidikan dihapus dan diganti kegiatan berbasis digital atau daring. Dinas pendidikan di beberapa daerah sudah melakukannya, yaitu tak lagi membebani biaya transportasi untuk tugas luar kota, melainkan fokus digitalisasi sekolah dalam berbagai aspek kegiatan nanti. Walaupun alasan ini bisa menguatkan kebijakan Presiden tentang pemangkasan anggaran, pertanyaan di benak masyarakat masih belum terjawab. Apakah benar program MBG lah yang menjadi dalang pemangkasan anggaran negara? Mari kita hitung bersama.
Berangkat dari pernyataan Sri Mulyani bahwa program MBG disediakan 71 triliun rupiah. Dilansir Tempo, ada 83 juta penerima program MBG hingga akhir tahun 2025. Harga nasi kotak rata-rata 20.000. Jika dikali dengan 83 juta penerima, maka akan ketemu perharinya pemerintah mengeluarkan dana 1,76 triliun. 1,76 triliun per hari dikalikan hari efektif sekolah, yakni kurang lebih 230 hari, maka akan ketemu 404,8 triliun setahun. Sementara rencana perkiraan dana yang ditambah 100 triliun tetap masih kurang. Sekarang, bagaimana kalau merujuk dana pendidikan? Anggaran pendidikan APBN 2025 mencapai 724,26 triliun. Nah, ternyata anggaran MBG walaupun bengkak hingga 409 triliun pun masih tercover oleh besarnya anggaran pendidikan dan masih tersisa 315 triliun. Ternyata anggaran MBG walaupun bengkak tidak sampai mengambil dana-dana pangkasan APBN kementerian lainnya. Bagaimana? Masih terlihat ngawur? Mari melihat ke depan, apakah korupsi tetap merajalela ya? Apakah pemangkasan anggaran ini akan sia-sia? Apakah program MBG benar-benar mencegah kekurangan gizi dan perbaikan intelijensi akademik anak bangsa? Wallahu a'lam. Inilah buka-bukaan soal pemangkasan anggaran negara dan hal yang tidak dibuka saat Presiden Prabowo berpidato. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan subscribe channel kami. Torehkan komentar positif bila itu perlu. Sampai jumpa di rekapan buka-bukaan berikutnya.